Oke Mas Bro, kita lanjut part 2. Tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya. Yang pertama itu adalah, ini saya kok lidahnya agak keluh. Apa lapar ya? Ini agak lapar saya guys. SMMT di sini SMMT syariah, terus ada Toba guys. Toba juga syariah ya. Toba non syariah sorry. Terus ASA ini non syariah juga. Terus GPSO. GPSO syariah ya. Jadi yang part 1 Toba dan ASA nggak syariah. Terus ada BRPT guys. Barito Pacific, kita lihat BRPT. Barito Pacific di sini syariah. Terus ada IMJS. IMJS Indomobil Multijasa enggak syariah ternyata, guys. Sorry. Terus ada AGII. AGII syariah, terus ada Kuas. Loh, Kuas non syariah juga. Kok banyak yang non syariah, Mas Bro. Oke, kita lihat yang part 2. Yang pertama kita akan bahas BRPT tentunya. Nah, Barito Pacific ini adalah perusahaan yang sangat besar guys, perusahaan holding yang sangat besar, dan dia itu turun dan waktu itu kita udah swing guys. Ini swingan STS 11 ya kalau nggak salah, STS 11 atau STS 12 ya, lupa. Ini pokoknya kita swing kita itu beli di sini bulan Mei, berarti STS 11 guys. STS 11 kita tuh swing ya di sini, terus habis itu di bawah longsor. Nah, belum sampai target waktu itu, di bawah longsor. Terus kita itu AVG down dan cuan di sini guys. Jadi kita swing itu waktu itu pernah di Juli. Nah, baru Agustus itu cuan luber ya di BRT. Mungkin teman-teman yang pernah ikut STS 11 pasti tahu nih. Dibanting habis guys. Waduh. Jangkrik gitu ya. Udah doji di sini, wah ini naik nih. Udah akumulasi asingnya beli ya. Baru cuan dikit langsung di bawah longsor. Wah, pada waduh kenapa nih bangke gitu kan. Nah, ternyata tunggu sebulan baru cuannya tuh gila loh. Bagi teman-teman yang AVG down di sini nih di 720 gitu ya. Ini sempat nyentuh ke 1000 loh, guys. Ini cuan 30%, guys. Gede banget, guys. Nah, ini lontok lagi memang sekarang. Nah, ini saatnya kita entry lah. Kayaknya kalau kesini lagi sih kayaknya sulit ya. Karena orang yang di sini kan udah tahu naik gitu ya. Kayaknya diketahan di sini ya. Kita coba aja spek buy di sini, guys. Nah, kita lihat dari BRPT di sini. Barito Pacific kita lihat ya. Dari segi fundamental dia ada sedikit penurunan. Kenapa? Karena TPIA-nya rugi. Kita lihat ya. Nah, kita lihat TPIA-nya rugi guys, dan ini nggak tahu. Jadi TPIA itu kadang-kadang suka rugi gitu loh. Tapi kadang-kadang gainnya banyak ya. Ini kan rugi langsung plus banyak gitu. Jadi TPIA itu perusahaan kimia yang dia itu gojlak agak susah. TPIA itu agak susah diprediksi profitnya naik atau turun. Kalau kayak Bank BRI, kayak Telkom gitu kan enak ya diprediksi. Oh, ini pasti naik, ini pasti turun. Nah, kalau TPIA itu susah. Nah, dan TPIA ini yang punya adalah Barito Pacific guys. Lihat ya. Ini ya, Barito Pacific. Nah, Barito Pacific itu punya Pak Prajogo. Salah satu orang terkaya di Indonesia guys. Nah ya, punya Pak Prajogo. Oke, jadi perusahaan yang kuat dan besar, jadi santai sebenarnya. Kalaupun misalnya Mas Bro nanti BRPT di bawah ke 770 ya beli lagi gitu. Jadi santai aja untuk BRPT. Jadi kalau belinya pakai MM tentunya. Nah, kita lihat di sini untuk BRPT. Seperti ini guys, candlenya Gravestone. Untuk di sini untuk BRPT dari broker Samer tentunya. Hari ini apa yang terjadi? Oh, AK masih jualan tapi YP udah mulai masuk. Kita lihat dari awal sini guys. BRPT, oh ini ada BK guys. Ternyata masih ada BK ya, ada lore BK. Nah, ini BK keluar sih. Cuman kalau kita lihat dari seminggu, oh dari sini guys. Nah, ternyata BK AVG-nya 86. Nah, di sini Mas Bro ya. AVG-YP dan BK AVG-nya 85. Dan ini mungkin kita bisa jadiin target besok 85 sampai 86 ya. Yang bagi teman-teman yang mau ikut BRPT bisa ambil di 825, TP di 850 sampai 860. Nice, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah IMJS ya, Indomobil Multijasa. Nah, tadi kita udah cuan di MPMIC ya, yang berhubungan dengan kendaraan juga, dan ini IMJS juga berhubungan dengan kendaraan, guys. Nah, semoga aja cuan untuk IMJS saat ini. Indomobil Multijasa, kita lihat profitnya, guys.
Nah, profitnya positif ya. Ini sekarang naik ya dari 25 ke 115 miliar. Untuk PBV itu 0, jadi murah ya. Terus untuk equity naik, ke ROE-nya ya oke naik. Terus apa lagi nih? PBV oke, hutangnya aman. Perusahaannya bagus, guys. Nah, bagus ternyata ini perusahaan finance mungkin ya, finance gitu ya. Iya, benar ini finance nih, guys. Pembiayaan seperti itu. Oke, miliknya adalah PT Indomobil Sukses Internasional. Wow, ternyata kalau kita lihat di sini guys, dari shareholdernya itu masyarakatnya cuman 8%. Dikit banget guys masyarakatnya guys. Yang itu dikuasai di sini. Aman guys untuk IMJS nih bagi teman-teman yang mau masuk kayaknya udah mulai di bottom seperti itu. Kita lihat loh, hari ini siapa yang ambil IMJS ya, kita lihat. Nah, kurang rame CCP PD, nah, nggak terlalu rame untuk IMJS guys, masih sepi untuk saat ini. Tapi kalau kita lihat volumenya itu naik dan dia udah turun banyak, dan kalau misalnya dia hijau di sini nih guys, hijaunya berkali-kali. Nah, mungkin target IMJS besok ke 324 ya guys, di sini garis MA 20. 324 sampai 326 untuk IMJS. Ambil dia aja 314, 316, TP di 324 sampai 326. Ya, untuk IMJS Mas Pur bisa screening sendiri atau istilahnya itu cek lagi gitu ya. Kita lihat yang selanjutnya adalah AGII guys. Aneka Gas Industri, ini adalah perusahaannya milik Sandiaga Uno. Nah, ini sama nih guys, candle-nya sama si tadi yang kita bahas pertama yaitu SMMT. Dia bentuk namanya, kemungkinan akan bentuk namanya Tree out setup ya. Tree out setup seperti itu. Karena ini open gap bawah tapi naik, dan kenaikannya menutupi candle yang merah sebelumnya. Nah, ini berarti berarti diakumulasi habis. Jadi orang-orang yang di sini nih udah floating gain dan atau malah udah TP. Jadi udah aman, guys. Seperti itu maksudnya. Next kita lihat di sini untuk AGII siapa yang ambil. Nah, asing, guys. BK nih sini. Wala, kita lihat sini ya. BK AK masuk tapi BB keluar. No problem lah BB. Kita lihat di sini dari awal bulan, awal minggu. Wah, ini asingnya akumulasi, guys. Merah-merahnya di kiri ya. Set. Kita lihat di sini, jret. Nah, BK keluar sih kalau dari tanggal 1, tapi minggu ini mulai masuk untuk AGI. Volumenya lumayan guys, 15 miliar. Kita lihat di sini untuk AGI dari profitnya agak turun malahan ya. Oh ya, AGI ini perusahaan ini ya, Solid Gas, perusahaan gas guys. Nah, ini punyanya si Saratoga, bener ya, punya Sandiaga Uno. Kalau kita lihat di sini, masyarakat cuma 19%, sedikit ya, 20% kurang. Oke, untuk AGI Mas Bro bisa ambil di 2190, mungkin untuk TP-nya ya di sekitar 225 ya. Nah, di sini Mas Bro 225 sampai 2300 untuk si AGI. Next, terus selanjutnya adalah yang terakhir adalah Kuas. Kita lihat Kuas. Oke, Kuas, kita lihat Kuas itu juga ada sentimen dari maturity warrant sepertinya ya. Kita lihat di sini untuk Kuas. Kuas juga fundamentalnya bagus, guys. Jadi ini sebenarnya mungkin aja Kuas ini adalah salah satu hidden gem, atau nggak hidden gem? Mungkin semacam kayak calon beggar seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini untuk Kuas ini, itu adalah memang Kuas ini memang perusahaan kuas guys. Jadi dia itu memproduksi kuas yang dikirim ke toko-toko bangunan gitu ya. Terus Mas Bro pakai buat ngecat kuas cat, kuas roll seperti itu. Dan ini kalau kita lihat dari profitnya itu naik guys ya, dari 1,3 ke 1,4. Kita lihat PBV-nya juga masih 0,0,0 sekarang saat ini ya. Untuk ROE-nya juga ya segitu. Terus untuk kita lihat dari equity juga stabil ya, mantap sekali. Mungkin aja nih Kuas ini suatu saat bisa jadi beggar Mas Bro. Ya, di sini untuk Grace PT Angurga nih seperti ini bentuk shareholdernya guys. Kalau kita lihat dari shareholdernya nggak menarik ya ternyata ya. Masyarakatnya banyak lumayan. Kalau kita lihat dari sini guys ya. Nah, ini ada Waran sini. Waran itu dia maturitnya tanggal 25. Bener ya? Di AVG 250, gila.
Ya memang masuk akal sih, orang kuas juga PBV-nya masih 0, kok. 0, kalau dia naik ke 200 aja PBV-nya masih 1,3 gitu ya, masih murah sebenarnya, masih masuk akal gitu kalau dia naik ke 250. Nggak kayak saham-saham gorengan yang lain yang udah gila gitu ya harga valuasinya. Kalau ini masih masuk akal lah kalau exercise cost-nya di 250 gitu. Di sini untuk trading periodnya di sini dia 32 miliar ya. Bener ya, 32 miliar di tanggal 25 Oktober. September Oktober. Bulan depan, guys. Bulan depan ya, sekitar 1,5 bulan lagi maturity waran dari kuas. Nah, kalau kita lihat dari kuas di sini, guys. Kuas fundamental lumayan oke dan down, guys. Itu sempat nyentuh 2,5. Di sini, guys, maturity jauh banget ya. Wow, jadi gini, kalau kuas ini kalau misalnya naik gitu ya, mungkin naiknya akan gitu, terus menerus gitu ya. Jadi enak banget nih. Kita lihat hari ini mulai diakumulasi sepertinya. Nah, untuk targetnya besok ya mungkin bagi teman-teman yang mau trading kuas ambil 75 ya, TP 78. 2T aja udah cuan, guys, kalau mau tradingannya. Kalau mau nunggu sampai maturity waran, Mas harus pelajari dulu bener-bener. Nanti karena banyak faktor, bisa aja nggak nyampe ke situ, guys, nggak nyampe ke 250 karena perusahaannya nggak butuh duitnya. Jadi ya kita pakai cara yang rasional aja. Kalau kita lihat valuasi masih murah, terus kemungkinan ya kalau kuas ini ke 100 aja masih kayaknya oke banget gitu, masih masuk akal banget ya untuk kuas. Oke, mungkin jadi master kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.